Kita akan mulai. Hari ini tanggal 26 Januari kita masuk ke pertemuan ketiga di perkuliahan kita. Sekarang data elevasi atau data koordinat koordinat Z. Nah, itu biasanya kita pakai altimeter. Nilainya ini akan bervariasi terhadap waktu untuk pengukuran pada posisi yang tetap. Contohnya misalkan seperti ini. Jadi misalkan kita mengamati pagi sampai siang, nah bacaannya itu padahal kita pada posisi yang sama, misalkan di meja inilah misalkan. Nah, bacaannya ini angka meter ini akan biasanya bervariasi, mungkin naik seiring perubahan temperatur dan tekanan. Nah, oke. Nah, biasanya untuk mengamati ini kita akan membutuhkan setidaknya dua altimeter. Ini memang alat yang tidak terlalu ideal untuk mengamati koordinat elevasi, tetapi kita biasanya gunakan untuk survei yang relatif efektif karena alatnya cukup kecil. Tapi kalau pakai alat yang GPS yang geodetik itu mungkin akan lebih mahal dan lebih lama untuk surveinya. Kemudian ini adalah contoh data yang diamati ketika di lapangan. Ada data di stasiun base dan ada eh, data yang di lapangan seperti ini. Nah, ini contoh ilustrasi perhitungannya. Misalkan kalau Anda ingin apa atau kemarin mungkin sudah belajar, ini secepat saja. Jadi kalau di plot ini datanya misalkan diambil setiap 5 menit. Jadi kan kita punya pengamatan jam 9. Pembacaan di lapangan 759. Kemudian pembacaan di base pada jam 9.07 kita cek kan? Kita cek di sini pembacaannya 9.07. Kan nggak ada, tapi ada yang lebih dekat ke 908, yaitu bacanya 759 juga. Artinya selama rentang 5 menit ini hampir tidak ada variasi bacaan kan dari data ini, karena dibacanya intervalnya 5 menit. Jadi kita mengasumsikan jam 9.07 adalah 759. Oke, nah ini dibaca 759. Nah setelah ini dikoreksikan, altimeter terkoreksi base, ini selisihnya 0. Oke, jadi secara relatif ini bacaannya 0 gitu ya. Nah, kemudian kita cek yang stasiun 1 jam 9.22 di lapangannya 758, tapi altimeter di base jam 9.22 kita cek di sini itu tidak ada, tapi pada kisaran 760 dan 759. Kita ambil dengan waktu yang paling dekat. Ini misalkan seperti ini. Tapi ada juga orang yang menggunakan pendekatan interpolasi ya. Jadi misalkan 18 ke 23 ini ada selisih 1 meter. Jadi misalkan jam 9.22 itu Anda bisa estimasi di tengah-tengahnya nilainya atau di antaranya gitu ya, bukan di tengah-tengahnya. Nah, di sini kita gunakan yang paling sederhana saja yang mendekati waktu observasi di base. Nah, setelah diselisihkan ada selisih minus 2 begitu. Artinya performa alat yang di lapangan dan performa alat yang di base itu memiliki perbedaan. Karena mungkin kondisinya yang di lapangan kena matahari, yang di base mungkin rindang atau jadi ada perbedaan kondisi. Padahal asumsinya adalah dengan menggunakan koreksi di base kita menggunakan asumsi bahwa kondisi tekanan dan temperatur itu berlaku untuk semua area. Tapi ini adalah pendekatan yang koreksi yang kasar lah, artinya pendekatannya kasar. Jadi ada minus 2, ada perbedaan minus 2. Jadi tidak berhasil mengkoreksi semua. Nah, posisi di altimeter di base setelah ini dikoreksi, berarti ini juga terkandung informasi beda tinggi dari titik stasiun yang lama. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita cek yang stasiun 2 dan stasiun terakhir, hampir sama caranya seperti yang dijelaskan 2 tadi. Nah, yang paling menentukan itu adalah stasiun yang diamati berulang di base. Yang pertama itu selisihnya 0, harapannya yang di siang ini juga performanya juga sama seperti yang pagi. Karena pada posisi yang sama begitu, tapi waktunya yang berbeda. Nah, ternyata datanya adalah selisih minus 8. Oke. Nah, karena ada
perbedaan performa altimeter lapangan dan base 0 dan 8 itu kita melihatnya sebagai keterbatasan dari kemampuan alat. Dan di sini kita menunjukkan bahwa -8 ini sebagai ketidakpastiannya, ada sekitar -8. Dengan mengasumsikan bahwa data kita itu pengamatan pagi dan siang ada 2 titik, maka perubahannya kita asumsikan linear. Jadi semakin siang terdapat perbedaan yang semakin meningkat karena 2 pengamatan. Nah, ini adalah contoh pengolahan data yang bisa digunakan. Jadi kita bisa menggunakan estimasi perubahan secara linear ini dari 0 ke -8. Dengan melihat waktu kita akan mendapatkan nilai ini. Nah, kemudian kita selisihkan yang terkoreksi tadi dengan ini akan mendapatkan nilai ini, dan kita ikat 0 ini yang atas dan bawah ini sudah 0, kita ikatkan dengan nilai referensi. Nah, kurang lebih nanti gravimeter juga hampir mirip seperti itu.